Baik, selamat sore Tribuners. Ini saya sudah berada di Aula Sakyatra Mapolres Ciamis. Dan hari ini akan berlangsung digelar praskon terkait dengan kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada sore hari ini kami akan mengekspos satu tindak pidana yang cukup mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Itu kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis. Peristiwa ini terjadi pada Minggu dini hari. Minggu dini hari, tanggal 1 Juni 2025. Tepatnya kurang lebih pukul 4.30. Adapun peristiwa ini dilaporkan oleh masyarakat kepada kami pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025, kurang lebih antara pukul 8 pukul 9. Aparat pemerintahan desa melaporkan ke Polsek Cihaurbeti terkait dengan kehilangan orang. Korban ini tinggal sendirian di salah satu rumah di Desa Sukamulya, dan oleh tetangganya sejak hari Minggu tanggal 1 kurang lebih pukul 12 siang diketahui tidak ada di rumahnya. Jadi masyarakat sekitar awalnya hanya curiga karena yang bersangkutan tidak kelihatan. Kemudian oleh warga sekitar dilakukan pencarian. Jadi lakukan pencarian sampai dengan Minggu sore. Kemudian karena kecurigaan warga karena korban ini tidak ditemukan, maka pada Minggu sore warga atas izin dari keluarga korban mendobrak masuk ke rumah korban, dan di dalam rumah korban tidak ditemukan. Kemudian warga bergerak ke rumah yang berhadapan langsung dengan rumah korban, yang masih rumah dari pemilik korban yang selama ini ditempati oleh tersangka. Sesaat didobrak rumah tersebut, di dalam rumah ditemukan pecah darah di salah satu pojok tempat tidur, dan dari sanalah kemudian warga curiga terjadi sesuatu pada pihak korban. Dan pada Senin paginya tanggal 1 Juni warga melapor ke kami, khususnya Polsek Cihaurbeti, dan Kapolsek bergerak ke TKP
dan memasuki area yang dari awal kami curiga sebagai TKP awal terjadinya tindak pidana tersebut. Dari sana kemudian kami mengumpulkan beberapa alat bukti dan itu ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Ciamis. Kemudian kecurigaan kami semakin besar bahwa terjadi tindak pidana pada korban dan oleh tim identifikasi darah yang ditemukan di TKP sampelnya diambil dan diuji dan dipastikan itu adalah darah manusia. Dari sanalah kami terus bergerak mencari dengan berbagai informasi dari masyarakat, mulai dilakukan pencarian di lingkungan sekitar secara spiral, mulai dari rumah yang kami anggap TKP awal. Sampai hari Senin sore kami melakukan pencarian sampai malam kurang lebih pukul 23.30 korban belum ditemukan. Kemudian untuk pencarian hari Senin kami tutup dan kami tadi pagi tanggal 3 pukul 08.00 kami berkumpul kembali di sekitar TKP dan memulai pencarian terhadap korban. Kemudian kurang lebih pukul 8.45 korban kami temukan di tepi jurang di dekat pemakaman desa, ya, dari pemakaman petir namanya, di desa Sukamulya. Ya, jadi jasad korban ini dibuang di tepi jurang dan tersangkut di salah satu pohon. Dan pada saat kami melakukan pencarian malam hari memang sangat kesulitan karena sangat tersemarkan. Tadi pun pada saat ditemukan korban hanya kelihatan rambutnya saja. Ya. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim kami dan juga berdasarkan saksi-saksi yang sudah kami periksa dari 5 orang, ada indikasi kuat bahwa yang berkunjung terakhir ke rumah korban adalah cucu korban sendiri yang bernama MSA, usia 19 tahun. Jadi beberapa kali kesempatan menurut saksi yang kami periksa yang bersangkutan datang ke rumah korban. Dari sanalah kami coba mengecek keberadaan tersangka dan kami telusuri keberadaan yang bersangkutan. Setelah kejadian, yang bersangkutan alat komunikasi berupa HP langsung off. Indikasinya semakin kuat dan kami telusuri. Awalnya yang bersangkutan MSA ini kabur ke Limbangan. Yang bersangkutan menginap di sana semalam, itu malam Senin. Ya. Kemudian Senin paginya bergerak ke arah Garut. Ya, jadi hari Selasa atau Senin sore bergerak ke Garut dan alhamdulillah tadi siang kurang lebih pukul 12.00 tim yang dipimpin langsung oleh Pak Kasat Reskrim menemukan yang bersangkutan MSA, saudara MSA di salah satu jalan di Kabupaten Garut. Kemudian yang bersangkutan kami lakukan pendalaman berupa interogasi. Sesaat setelah diamankan mengakui bahwa dia yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada korban atas nama Cucu Cahyati usia 60 tahun. Dan yang bersangkutan mengakui bahwa kenapa dia melakukan tindak pidana tersebut. Yang pertama,
Tersangka beberapa kali berkunjung ke rumah korban yang sekaligus nenek tersangka. Beberapa kali minta makanan, tidak pernah diberikan, dan juga beberapa kali minta uang jajan. Karena tidak dipenuhi, sudah mulai muncul rasa jengkel dari tersangka. Dan dari sanalah mulai direncanakan untuk menghabisi si korban. Adapun modus atau cara tersangka untuk menghabisi korban diajak masuk ke rumah tersangka yang kebetulan berhadapan-hadapan, dan tersangka ini minta tolong untuk dipegangkan kursi dengan alasan untuk memperbaiki salah satu bolong di rumah tersebut. Pada saat korban memegang kursi, tersangka memukul bagian kepala belakang korban menggunakan cobek. Setelah korban tidak sadar, berdasarkan hasil otopsi dan ini sinkron dengan keterangan dari tersangka, setelah korban dipukul dengan cobek, kemudian tersangka kembali menyabetkan beberapa kali benda tajam berupa sabit ke kepala korban. Kemudian terakhir, setelah korban dipastikan meninggal dunia, dipukul lagi menggunakan batu. Dan itu sinkron juga dengan barang bukti yang kami temukan di TKP. Setelah itu, korban dibaringkan di atas tempat tidur atau dipan di rumah tersebut, sambil memikirkan korban mau dibawa kemana. Rencana awal dari tersangka, korban ini mau dibawa keluar, tapi tidak memungkinkan karena sudah pagi hari. Karena kejadiannya sendiri pukul 4.30 pagi, Minggu pagi. Kemudian tersangka ini membungkus korban dengan selimut dan dibawa kurang lebih dari rumah tersangka tempat terjadinya pembunuhan tersebut kurang lebih 500 meter ke pemakaman petir atau pemakaman desa setempat. Dan di sanalah jasad korban dibuang di salah satu tepi jurang. Sampai tadi pagi tim kami bisa menemukan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Itu kronologisnya rekan-rekan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MSA. Kemudian pasal yang kami kenakan kepada tersangka, yang pertama tentunya pasal 340, di mana yang bersangkutan mengakui merencanakan pembunuhan ini karena jengkel kepada korban. Beberapa kali minta makan tidak dikasih makan, demikian juga beberapa kali meminta uang juga tidak diberikan. Adapun pasal 340 ini ancamannya adalah hukuman mati dan atau selama-lamanya penjara 20 tahun. Kemudian pasal kedua yang kami terapkan adalah pasal 338 dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Ancaman hukuman penjara 15 tahun. Sekali itu rekan-rekan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Terkait penangkapannya Pak, seperti apa penangkapannya? Jadi penangkapannya setelah yang bersangkutan melakukan pembunuhan pada Minggu dini hari pukul 4.30, setelah membuat jasad korban di pemakaman desa setempat, yang bersangkutan melarikan diri awalnya ke Limbangan. Ya, menginap di sana, Minggu malam menginap di Limbangan di rumah salah satu rekannya. Kemudian hari Senin, yang bersangkutan bergerak ke Garut, dan di sanalah diamankan oleh
tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim ya di sekitar Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, ya sekitar jam 12.00 siang tadi. Tapi berapa durasinya berapa jam penangkapannya? Dari awal dilaporkan oleh warga kepada kami, kasus ini bisa kami ungkap kurang lebih 24 jam setelah dilaporkan. Kali dilaporkan kemarin tanggal 2 antara pukul 8.09 pagi dan tadi pagi kami bisa mengungkap dan menemukan korban pukul 8.45. Kemudian tersangka bisa kami amankan pukul 12.00. Rencana korban sendiri mau kemana itu, Pak? Rencana korban sendiri mau kemana? Ada tujuannya? Berdasarkan pelaku pendalaman yang kami lakukan, khusus tersangka ini karena memang kesehariannya juga artinya tidak ada pekerjaan tetap, yang bersangkutan hanya muter-muter saja karena bingung mau kemana, karena yang bersangkutan juga untuk kehidupan sehari-hari juga susah. Jadi secara ekonomi juga tidak punya pekerjaan secara tetap. Untuk tersangka sendiri baru lulus sekolah atau seperti apa? Yang bersangkutan ini putus sekolah. Ya, jadi usia 19 tahun tidak sempat tamat. Tidak tamat SMA. Tidak tamat SMK. Dan pelaku sempat mengakui ke ibunya yang berada di Taiwan itu? Itu salah satu informasi juga yang kami dapatkan bahwa setelah melakukan tindak pidana, yang bersangkutan menghubungi orang tuanya yang kebetulan menjadi TKW di Taiwan. Alasannya kenapa itu tidak sampai cerita ke ibunya, sementara dia juga menghilang gitu? Berdasarkan pendalaman yang kami lakukan, yang bersangkutan mengakui menyesal setelah melakukan peristiwa tersebut, pembunuhan tersebut, kemudian bingung mau kemana, akhirnya menyampaikan ke orang tuanya. Jadi tersangka di rumah sendirian ya, ditinggal sama ibu bapaknya? Ya betul, jadi rumahnya yang di Desa Sukamulya, Jawa Peti lebih sering kosong. Jadi tersangka ini banyak bergaul di Tasikmalaya. Broken home. Ya betul. Mana? Jadi, orang yang bersangkutan sudah cerai, ibunya bekerja di Taiwan dan bapaknya bekerja di Jakarta. Motifnya sakit hati berarti ya korban? Ya sakit hati. Itu masih komunitas tertentu nggak? Seperti komunitas di jalan. Kami belum dapatkan informasi tersebut. Jadi peristiwa tindak pidana ini terjadi di rumah Dari tersangka. pengambilan alternatif mana? Mayat? Di rumah tersangka. Enggak dipakai apa gitu? Ya, jadi gini. Jadi yang pertama kami Enggak, bukan pembunuhnya. adalah Dari korban TKP sendiri pada saat ambil kami melakukan pencarian. si korban dia dibawa ke mana, jurang? Ya, terkunci, kami masuk ke dalam, tidak ditemukan apa-apa. Kemudian pas di depan rumah korban adalah rumah dari tersangka. Disitulah didobrak masuk juga, dan di dalam rumah itulah ditemukan pecah darah. Dan waktu pelaku membawa korban akan dibuang, itu pakai sepeda motor atau digendong seperti apa tadi? Ya, jadi dari tempat TKP rumah tersangka dipanggul keluar. Ya, posisinya digendong di atas bahu menuju ke tempat pembuangan. Itu sampai nggak ketahuan sama warga itu memang lewat jalur apa itu? Jadi jalur yang dilewati memang jalur yang sepi, karena lewat jalur belakang itu ada saluran irigasi dan beberapa kolam ikan, dan memang itu di luar pantauan warga sekitar. Jadi di jalur belakang itu memang sepi, dan dari rumah tersangka lewat irigasi itu tembus langsung ke belakang pemakaman. Jadi tidak termonitor oleh warga sekitar, dan itu masih subuh kurang lebih 4.30, jadi kelihatannya masih gelap. Jarak dari TKP ke tempat pembuangan berapa? Kurang lebih 500 meter. 500. Ada pengaruh obat-obatan? Lumayan jauh. Yang gandung. Berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan kepada tersangka, tersangka mengakui bahwa sebelumnya sudah minum minuman beralkohol. Pengaruh alkohol berapa pada saat membunuh? Untuk pengaruhnya
kami masih dalami, tapi yang jelas yang bersangkutan mengakui minum alkohol tapi masih dalam kondisi sadar. Nominal uang yang diminta tersangka itu berapa sih? Sebenarnya hanya menyampaikan kepada korban minta uang, ya, jadi minta makan, minta uang, tapi oleh korban tidak diberikan. Uang jajan ya kan? Ya, Direncanakan nggak oleh pelaku ini? ya berdasarkan hasil pendalaman, ya karena beberapa kali minta makan, beberapa kali minta uang, tidak pernah diberikan, akhirnya muncul niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Makanya tadi kami terapkan pasal 340. Berarti ini masuk di pelanggaran atau gimana? Ya kami akan dalami soal tersebut. Yang jelas orang tuanya bercerai dan anak ini tinggal di rumah temannya. Pak, perencanaan pembunuhan sejak berapa lama, Pak? Kami masih dalami ya sejak kapannya, tapi yang bersangkutan sering datang ke rumah korban untuk minta makan dan tidak pernah diberikan. Ya, tidak pernah diberikan karena menurut pengamatan kami di TKP, korban ini sendiri secara ekonomi memang juga sangat kekurangan. Sudah? Cukup? Baik, terima kasih. Jadi ini alat pertama, ya. Ada bekas tangan. Ini alat pertama dikumpulkan ke kepala bagian belakang korban. Nah, jadi pada saat korban memegang kursi, seolah-olah mau si tersangka memperbaiki bola, dipukul di bagian batok kepala atas menggunakan robekin dengan masalah bekas tangannya. Mau didekatkan ke TAI kok? Kemudian setelah korban dipukul menggunakan cobek ini, tersangka juga membacokkan beberapa kali sabit ini di bagian kepala. Dan ini sinkron dengan hasil otopsi dari rumah sakit. Jadi temukan luka bacok di bagian kepala atas. Kemudian ada temuan menarik bahwa ada rencana dari tersangka untuk mengubur korban di dalam rumah tersangka. Jadi yang bersangkutan dan juga hasil temuan di TKP ditemukan lantai rumah yang digali. Ya, dan ini alat yang digunakan. Itu pahat ya, Pak? Alatnya pahat atau? Oh, oke. Ini seperti spatula. Spatula ya, Pak? Spatula SpongeBob. Itu kenapa nggak jadi dimakamin di dalam rumah, Pak? Kami tadi coba mengangkat beberapa material di lantai tersebut cukup keras. Nah, jadi seperti bagian bawahnya sudah ada semen, meskipun kedalaman tanah kurang lebih 10 meter sudah berhasil digali, tapi di bawahnya ternyata keras. Oke. Dan pimpinan mengapresiasi kami. Jadi ini ada voice note dari Pak Kapolda. Mantap. Voice note, beliau menyampaikan voice note di wabarakatuh. Selamat atas prestasi kinerja Polres Ciamis di bawah pimpinan Pak Kapolres, Wakapolres dan seluruh Satreskrim dan seluruh anggota yang telah berhasil mengungkap peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Salman Al Faris J. Semoga ini menjadi amal ibadah buat kalian semua. Saya bangga sama kalian. Teruskan untuk menjaga Kamtibmas dan melakukan penegakan hukum, pengayoman dan perlindungan
kepada masyarakat Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Hebat Pak Kasat. Terus. Ayo main bola lagi. Ini kasus ya terbenar. Jadi barusan itu adalah konferensi pers kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaur-Beti, Kabupaten Ciamis yang terjadi pada Minggu dini hari tanggal 1 Juni 2025, dan tersangka atau terduga pelaku telah berhasil diamankan di Kabupaten Garut tadi pagi oleh Satreskrim Polres Ciamis.